Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memaparkan seminar aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester berbasis Outcome Based Education, terintegrasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkup jurusan Ilmu Teknologi Pangan Universitas Halu Oleo. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri ya secara ringkas. Ya, jadi nama saya Muhammad Iqbal Kusuma Bakariansyah. Saya lahir di Kendari pada tahun 97. Saat ini saya menjabat sebagai seorang dosen di Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Sebelum merangkai lebih jauh terkait tugas dan fungsi saya sebagai seorang dosen, mungkin saya akan menceritakan secara ringkas mengenai tugas dan fungsi dari universitas saya sendiri, nilai-nilai organisasi saya, dan juga visi misi dari Universitas Halu Oleo tersebut. Nah, untuk visi misi dari Universitas Halu Oleo ini, visi dari universitas ini adalah menjadikan ya perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi di Indonesia yang unggul, ya, dan juga bermartabat, berbudaya akademik, dan menghasilkan SDM yang cerdas komprehensif dalam pengembangan pesisir dan kelautan. Adapun untuk misinya, ya ada beberapa misi yang bisa saya jabarkan, diantaranya mengembangkan pendidikan berbasis riset, dan juga mengembangkan penelitian itu yang nantinya akan memperoleh publikasi dan hak paten. Kemudian Anda menerapkan hasil-hasil penelitian tersebut untuk kemajuan iltek dan juga menerapkannya di masyarakat. Nah, ini tidak tidak lepas dari tugas dan fungsi saya sebagai seorang dosen ya. Di mana tugas dan fungsi saya sebagai seorang dosen tentunya untuk mengembangkan dan menjalankan proses tridharma, yakni tugas pokoknya adalah melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang nantinya akan ditetapkan dengan ekuivalen waktu mengajar penuh, di mana nanti dari perhitungannya yakni untuk 12 SKS itu untuk setiap satu semester, di mana satu SKS-nya adalah 50 jam kerja dalam satu semesternya. Adapun dengan tugas institusional ya, tugas institusional ini yang diberikan oleh pimpinan fakultas ataupun bahkan pimpinan universitas, ada dari kepala lembaga, jurusan, program studi, dan bahkan laboratorium dan perpustakaan. Dan juga tugas atau prakarsa pribadi atau kelompok, dan juga ada tugas dalam rangka kerjasama dengan pihak lain yang disetujui oleh pimpinan universitas. Nah, untuk tugas tambahan nantinya akan dinyatakan dalam ekuivalen yang setara dengan pengajaran dengan jumlah SKS tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berdasarkan peraturan rektor Universitas Halu Oleo tahun nomor 1 tahun 2019 tentang peraturan akademik yang ada di Universitas Halu Oleo. Ya, kita akan fokus ke identifikasi isu yang akan saya kembangkan atau yang saya akan uraikan ke Bapak Ibu semua. Jadi untuk isu pertama yang saya telah dapatkan ya dari hasil wawancara saya dan juga observasi saya, yakni yang pertama belum optimalnya sistem perkuliahan yang sesuai rencana pembelajaran semester di jurusan ITP UHO. Data dan fakta dan serta dampaknya sendiri, kalau kita melihat di sini, contohnya adalah beberapa dosen ini tidak mengumpulkan RPS ke jurusan. Kemudian beberapa tim dosen tidak melaksanakan koordinasi terkait sub mata kuliah yang akan diajarkan sebelum awal perkuliahan dimulai. Nah, dampaknya nantinya ini akan memiliki pengarsipan data LPS untuk keperluan akreditasi. Tentunya kalau arsipnya sulit untuk didapatkan, ketika ada penilaian akreditasi ini akan menurunkan akreditasi jika arsipnya belum didapatkan. Kemudian tim dosen atau jurusan tidak mempunyai acuan standar untuk mengganti bobot kriteria penelitian tidak terukur dan tidak terdeskripsikan dengan baik. Kemudian untuk isu yang kedua, ini berdasarkan observasi saya sebagai asisten praktikum untuk beberapa mata kuliah sejak tahun 2020, dan juga adanya keluhan dari beberapa pengguna lab, baik itu masih sebagai peneliti dan sebagai praktikan. Ini tidak lengkapnya sarana dan prasarana di laboratorium ITP UHO hingga tahun 2020 ini. Ya, contohnya di sini adalah beberapa mesin ya, terkait dengan peralatan blower lemari asam ataupun autoclave di laboratorium ITP UHO yang sampai saat ini tidak kunjung diperbaiki. Kemudian
ada beberapa mata kuliah yang praktikumnya itu tidak dapat berjalan karena kurang maksimal atau tidak ada peralatan yang menunjang. Nah, dampaknya nantinya adalah transfer ilmu tidak maksimal dari dosen kepada mahasiswa. Nah, kemudian juga perguruan tinggi ini nantinya akan mencetak alumni yang inferior ya. Kemudian untuk isu yang ketiga, ya masih kurangnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan beberapa jurusan di Fakultas Pertanian. Ini berdasarkan observasi saya di fakultas dan jurusan. Untuk data dan faktanya serta dampaknya, bisa dilihat di sini bahwa rasio dosen dan mahasiswa yang tidak ideal ini seperti di jurusan ITP, bahkan di Fakultas Pertanian sendiri secara luas, tiap dosen itu menampung mata kuliah 9-26 kelas rata-ratanya. Dengan tiap kelas jumlah mahasiswanya itu minimal paling sedikit itu adalah 40 orang dalam semester. Nah, dampaknya ya, rasio yang terlalu timpang ini akan nantinya di mana satu dosen ini mengampur ratusan mahasiswa bisa berakibat rendahnya kualitas pendidikan di sebuah perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya menetapkan ya, isu yang menjadi prioritas saya di dalam rancangan aktualisasi ini adalah yang pertama adalah belum optimal sistem perkuliahan yang sesuai RPS di jurusan ITP UHO berdasarkan urgensi, seriusan, dan dampaknya apabila tidak diselesaikan. Adapun untuk gagasan analisis penyebabnya, ya, jadi yang akan saya selesaikan pada rancangan aktualisasi kali ini adalah saya akan menyelesaikan adanya belum ada template pengisian RPS yang terintegrasi MBKM, juga adanya belum lengkap bukti dukung RPS berbasis OBE berupa bahan ajar di beberapa mata kuliah. Tidak ada prosedur referensi dalam merancang RPS berbasis OBE, dan juga belum optimalnya tahap evaluasi monitoring atas RPS yang telah dibuat di beberapa mata kuliah oleh tim dosen pengajar. Sehingga gagasan kreatif yang bisa saya jabarkan yakni membuat RPS ya untuk salah satu MK ya, yang dapat menjadi acuan bagi para kolega dosen dalam pembuatan RPS berbasis OBE yang terintegrasi MBKM. Kemudian membuat RPS yang mengkonversi beberapa mata kuliah nantinya dalam kegiatan MBKM, dan juga membuat prosedur dalam bentuk video tutorial. Dan manfaatnya akan menjadi acuan untuk menentukan atau menggambarkan prosedur lulusan, dan mahasiswa memiliki gambaran jelas skill akhir beserta tingkat kesulitan tugas yang akan ia kerjakan selama 1 semester, baik dalam ruang kuliah reguler ataupun dalam kegiatan MBKM. Nah, adapun dengan keterkaitannya, jadi saya setelah menjabarkan beberapa kegiatan saya dari gagasan kreatif tersebut, ya, saya menjabarkan beberapa kegiatan yang akan saya lakukan pada saat aktualisasi, diantaranya observasi proses pembuatan panel RPS berbasis OBE terintegrasi MBKM bersama LPPMP UHO. Nah, keterkaitannya ini dengan substansi nilai per akhlak, double, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif. Kemudian setelah itu saya ada kegiatan untuk fokus group discussion bersama tim teaching, ini untuk membuat RPS dan juga menyempurnakan beberapa bahan ajar yang sudah ada. Kemudian nantinya saya setelah membuat RPS tersebut, ya, kita akan mengesahkan panduan tersebut, panduan RPS tersebut, dan nantinya terakhir adalah proses penyimpanan file tersebut di website Spada UHO. Nah, dampak dari pemecahan isu ini untuk individu, ya, bagi individu dari sisi dosen ataupun staf pengajar akan membantu mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi dalam proses tridharma yang utamanya dalam pendidikan dan pengajaran, mulai dari perusahaan RPS, metode pembelajaran yang terintegrasi MBKM, pembuatan bahan ajaran sesuai basis OBE di jurusan ITP UHO. Untuk unit kerjanya, dengan adanya RPS plus OBE ini akan menghasilkan sistem kerja yang efektif dan efisien untuk masyarakat. Dia akan menghasilkan RPS yang menjadi cerminan atau mengenai output profil lulusan dari jurusan ITP UHO jika nanti memasuki dunia kerja. Nah, ini beberapa jadwal kegiatan saya selama 30 hari ke depan. Adapun identifikasi kendala dan rencana antisipasi bisa Anda baca di sini. Ini ada kendalanya berupa kebuangan tinggi dari para dosen ya. Ini bisa kita antisipasi dengan membuat jangka waktu pertemuan yang lebih lama. Kemudian perencanaan tugas dari mata kuliah ini belum mencerminkan metode pembelajaran berbasis OBE yang ada di draft kurikulum UHO saat ini, TP UHO maksud saya. Jadi kita akan mengambil sampling satu mata kuliah lalu kita sempurnakan. Kemudian banyaknya MK yang sudah
terkonversi dalam kegiatan MBKM, tapi belum ada RPS-nya. Ini kita akan buatkan RPS-nya sebagai cerminan bagi di jurusan ITP UHO. Ya, mungkin cukup sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.